Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihissalam tentang dosa-dosa besar. Dari pertanyaan seseorang yang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq. Pada episode sebelum ini saya sudah bacakan pertanyaan seseorang kepada Imam Ja'far Shadiq ketika dia membaca ayat Al-Quran yang berbunyi tentang sifat orang-orang yang mukmin, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Orang-orang yang menghindari dosa-dosa yang besar dan perbuatan-perbuatan keji. Lalu kemudian imam melihat dia tidak melanjutkan bacaannya. Lalu imam bertanya, kenapa engkau diam, enggak lanjutkan bacaanmu? Terus dia bilang, ya imam, aku ingin tahu yang dimaksudkan dengan dosa-dosa besar itu apa saja. Pada episode sebelum ini saya sudah sebutkan, atau saya sudah bacakan riwayatnya itu sampai pada 3 dosa besar. Dan sekarang kita lanjutkan dengan dosa besar yang keempat. Lalu imam berkata, wa minha uququl walidain, li'anna Allah Ta'ala ja'ala al-aqa jabbaran syaqiyya. Imam mengatakan bahwa dosa besar berikutnya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebab Allah menyebut orang yang durhaka ini dengan kalimat jabbaron syaqiyya. Orang yang punya sifat kasar dan durhaka. Kasar dan durhaka serta membawa bencana. Jadi memang dosa besar berikutnya, kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tua memang punya hak luar biasa besarnya kepada anaknya. Apabila seorang anak membuat hati orang tuanya sakit, terluka, segeralah dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Tidak ada salahnya apabila anak datang minta maaf. Dan tidak perlu dia gengsi, dia pride, dia merasa tidak perlu. Kalau dia memang salah sama orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya, melukai hati orang tuanya, apalagi ibunya, dia datang minta maaf. Kenapa? Karena khawatir nanti dia akan menjadi orang yang dianggap durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena memang hak orang tua itu besar sekali terhadap anaknya. Ya memang orang tua adalah orang tua siapapun dia. Walaupun orang tuanya adalah non-muslim sekalipun. Tetap saja si orang tua ini punya hak kepada si anak dan si anak wajib menjalankan tugasnya dan kewajibannya terhadap kedua orang tuanya. Jadi dosa besar yang keempat ini, kata Imam Ja'far Shadiq, adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita lihat dosa besar yang berikutnya. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq li'anna Allah Ta'ala yaqul fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Dosa besar yang kelima adalah membunuh nyawa yang Allah haramkan untuk kita bunuh kecuali dalam keadaan dia benar. Karena Allah berfirman, maka hukuman orang-orang yang membunuh tanpa hak tersebut adalah neraka jahanam dan dia akan kekal di dalamnya. Jadi pemirsa, ikhwan wa akhwati, dosa besar yang juga penting untuk kita ketahui adalah membunuh jiwa. Membunuh jiwa yang Allah tidak boleh kita melarang kita melakukannya, kecuali dalam keadaan kita benar. Misalnya, kita membela diri. Ada pencuri masuk ke rumah kita, dengan membawa golok atau membawa pisau misalnya, kita bela diri, kita terpaksa tembak dia misalnya sampai dia mati, itu membela diri nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya na'udzubillah menembak atau membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh seperti itu dosanya luar biasa besarnya. Hal ini bahkan terjadi apabila ada orang na'udzubillah min dzalik membunuh janin yang ada dalam perutnya. Ini harus betul-betul kita fahami bahwa menggugurkan janin tanpa dosa
tanpa ada alasan medis yang benar, itu sama dengan dia membunuh seorang jiwa. Tapi kalau memang ada alasan yang benar, dokter bilang misalnya, ini bahaya bagi seorang ibu kalau dia tidak gugurkan, bisa-bisa ibunya mati, itu boleh, sebab dia membunuh dengan alasan yang benar. Jadi membunuh jiwa tanpa alasan yang benar ini adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikutnya adalah waqadhful muhsinat. Lianna Allah Ta'ala yaqul innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilat ila qawlihi lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Jadi dosa besar yang berikutnya adalah orang menuduh wanita-wanita yang muhsinat, wanita-wanita yang soleha, wanita-wanita yang memang kita tahu wanita tersebut suci, tidak melakukan dosa-dosa yang besar, tetapi dituduh melakukan zina. Menuduh wanita-wanita seperti itu, kata Allah di dalam Al-Quran dengan kalimatnya, sesungguhnya orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsan dan yang ghafil tersebut, kata Allah, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, mukmin dan mukminat, jadi di antara dosa besar adalah menuduh wanita yang soleha. Misalnya wanita yang kita tahu wanita itu baik, wanita itu mukminah, wanita itu misalnya dia punya suami dan dia Masya Allah jaga dirinya, amanat terhadap dirinya, tiba-tiba dituduh selingkuh, dituduh main dengan laki-laki lain, dituduh dia misalnya na'udzubillah berzina, itu bukan anak suaminya dan sebagainya. Tuduhan kepada wanita-wanita mukminah seperti itu, Allah menyebutnya sebagai sebuah dosa yang sangat besar. Hati-hati, jaga lidah, jangan sampai lidah yang tidak bertulang ini dengan mudahnya menuduh wanita-wanita mukminah yang soleha, yang amanat terhadap suaminya, yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk, sebab itu merupakan sebuah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, dan kita akan lanjutkan riwayat ini pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.